Bilhuda wa dinil haqi liyadhuru ala dini wal gari musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah inna wa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puji-pujian dan sanjungan marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, penguasa semesta raya, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat serta iman, sehingga kita bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Semoga ibadah kita yang kita lakukan saat ini menjadi ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi bukti bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang taat. Dan saudara, marilah kita senantiasa memanjatkan doa-doa pada Allah, dan berdoa itu tidak memerlukan perantara antara hamba dan Allah. Hubungan antara hamba dan pencipta itu sangatlah dekat, sehingga doa itu dapat dipanjatkan langsung tanpa perantara apapun, kapanpun dan dimanapun. Allah itu maha mendengar. Allah memerintahkan manusia untuk langsung berdoa kepadanya dengan meminta perantara, atau yang sering disebut dengan tawasul, dengan makhluk yang sudah meninggal atau benda-benda mati. Semuanya itu berisiko melakukan kemusyrikan kalau itu dilakukan oleh kita. Menjadikan perantara yang dianggap memiliki kekuatan setara dengan Allah, seperti nabi atau wali yang sudah wafat, ataupun syekh, ataupun leluhur, atau benda-benda keramat lainnya, maka itu akan dianggap dapat merusak tauhid. Manusia tidak bisa menjadi wakil Allah dalam mengurus nasib, membagi rezeki, ataupun mengampuni dosa, sehingga secara hakiki tidak ada yang bisa mewakili Allah di dalam hal kekuasaan, dalam hal penciptaan, di dalam hal pengaturan semesta raya, ataupun sifat-sifat ketuhanan yang lain. Marilah kita perhatikan surat ke-5 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahi man bakhirah wala sa'ibah wala wasilah wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Yang artinya, tidaklah Allah menjadikan orang itu bakhirah, yang artinya segalanya tahu, dan tidak pula Allah menjadikan saibah, atau Allah tidak punya wakil, dan tidak pula wasilah, Allah juga tidak punya penghubung, dan tidak pula ham atau tinggi derajat. Tetapi orang-orang kafir itu mengadakan kedustaan atas Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Maka saudaraku, dengan ayat-ayat ini secara terang Allah sudah menjelaskan semuanya itu, bahwa Allah itu tidak menjadikan seseorang itu menguasai segala hal yang disebut bakhirah. Allah juga tidak menjadikan wasilah atau penghubung, dan Allah juga tidak punya wakil. Jangan mengikuti orang-orang yang kafir yang berdosa. Kalau orang-orang yang berdosa itu mengatakan berdoa itu harus memakai perantara, Allah itu punya wasilah. Kamu kalau sedekah harus melalui saya, karena saya yang paling tinggi derajatnya. Itu orang-orang yang mendustakan. Sedangkan Rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyu, atau yang sering disebut dengan risalah dari Allah, bukan sebagai perantara yang meneruskan permohonan manusia kepada Allah. Di dalam Islam, Allah tidak membutuhkan siapapun sebagai perantara di dalam hal ibadah. Maka sebaiknya kita beribadah, berdoa itu langsung memohon kepada Allah tanpa perantara siapapun dia. Umat Islam diperintahkan untuk langsung berdoa kepada Allah, karena Allah memang maha dekat dan langsung mendengar dari hamba-hambanya. Maka sebenarnya sangat-sangat keterlaluan apabila ada orang yang berkata doamu atau permohonanmu itu tidak akan dikabulkan tanpa kamu bersolawat kepada Nabi. Ini banyak sekali yang mengucapkan hal-hal tersebut. Bahkan di dalam hadis ada yang menyatakan semua orang itu doanya terhalang sampai dibacakan sholawat untuk Nabi Muhammad. Maka
Maka sungguh luar biasa hadis ini pembelokannya. Nabi itu dianggap seakan-akan mempunyai kedudukan yang melebihi Allah. Nabi dianggap punya kuasa yang luar biasa. Bahkan Nabi bisa memveto atau membatalkan ketetapan Allah. Bahkan orang-orang yang diputuskan masuk di dalam neraka, Nabi bisa menolongnya. Lalu apa fungsi dari surat ke-5 ayat 103 di atas tadi? Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Di dalam surat ke-6 ayat 50, Allah menegaskan, "Kul aku lakum nyindi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum ini malak in atabimu ila mayukan ilayya kul hal yastaqbil amal wal basiru afala tatafakkarun." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku ada perbendaharaan Allah. Ini Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak menguasai perbendaharaan Allah, dan tidak pula aku mengetahui hal-hal yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malak, aku ini penguasa. Jadi segala sesuatu itu ada dalam genggaman Nabi, tidak demikian hanya. Selanjutnya, bahwa yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, samakah yang buta dengan yang melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, saudaraku, ketika ayat-ayat Al-Quran itu dikepleki luar biasa, itu banyak orang yang tidak peduli. Tetapi kalau yang namanya hadis itu dikritisi sedikit saja, sudah banyak sekali orang yang kebakaran jenggot dengan cacian dan makian. Berarti kamu tidak mencintai Nabi, kamu tidak cinta pada Rasul, kamu tidak akan mendapat syafaat, dan kamu akan sesat, dan hujatan-hujatan yang lain. Oleh karena itu, dengan ayat-ayat tersebut semakin gamblang. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asadu kubalilah walau yaral ladina zalamu id yarawna al-adaba anal quwata lillahi jami'an wa anallaha sadidul adab. Dan dari manusia ada yang mengadakan selain Allah itu sebagai bandingan. Jadi Allah itu ditandingi. Mereka mencintai tandingannya itu seperti hanya mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat dalam mencintai Allah. Kalau melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat siksaan, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, bahwa Allah adalah sangat dalam siksaan. Inilah, saudaraku, Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran bahwa memang ada sebagian dari saudara kita sendiri itu yang sering atau gemar membuat tandingan. Artinya apa? Tandingan itu dibuat untuk seakan-akan itu menandingi Allah. Artinya sudah menyembah kepada Allah itu masih menyembah kepada yang selain Allah. Sudah mengkaji, mempelajari petunjuk Allah Al-Quran itu, kemudian masih mengambil hukum lain selain Al-Quran itu untuk katanya untuk menepi Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran. Itulah yang disebut dengan tandingan. Nah, cintanya kepada Allah itu dianggap sama kepada tandingannya tadi. Tetapi kalau orang-orang itu benar cinta kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, maka mereka hanya mencintai Allah satu-satunya tanpa serikat, tanpa tandingan, tanpa bandingan, tanpa pendamping. Maka kita hanya berpedoman kepada Al-Quran saja dan tidak membutuhkan tandingan dengan apapun alasannya. Surat ke-39 ayat 44, Kulillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, kepunyaan Allah syafaat semuanya. Kepunyaannya kerajaan samawat dan bumi, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa seluruh syafaat itu hanyalah milik Allah semata. Artinya tak ada satu orang pun, siapapun dia, apapun pangkat dan kedudukannya, yang bisa memberinya syafaat selain Allah. Setelah kita mengetahui bahwa syafaat itu semuanya milik Allah, maka kita hanya boleh meminta kepada Allah. Syafaat hanya milik Allah satu-satunya tanpa serikat. Nabi itu juga tidak bisa memberi syafaat, sehingga tidak boleh orang meminta syafaat kepada makhluk, bahkan kepada Nabi sekalipun. Mengapa demikian? Seseorang yang meminta
berarti dia telah berdoa kepada yang selain Allah. Padahal doa itu adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia telah melakukan musyrik yang besar. Demikian pula orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, dia telah berbuat musyrik yang akbar. Bahkan Allah tak pernah mewakilkan seorang pun kepada hambanya untuk membagi-bagi syafaat. Seandainya Allah itu ada mendelegasikan kewenangan, pasti pendelegasiannya itu akan dicantumkan di dalam Al-Quran sebagai dasar pelaksanaannya. Maka janganlah mengada-ada bahwa orang-orang tertentu, orang-orang yang istimewa itu mempunyai syafaat. Itu menyalahi ketentuan hukum Allah. Padahal di lingkungan kita banyak sekali ya tokoh-tokoh masyarakat itu ketika memberi sambutan senantiasa selalu mengajak kita bersolawat kepada Nabi agar kita nanti yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Lah, dengan ayat-ayat tersebut bagaimana kalian itu memahami? Nah, oleh karena itu dipastikan bahwa ayat-ayat tersebut tidak mungkin salah. Nabi secara tegas bahkan menyatakan atas perintah Allah bahwa semua syafaat kepunyaan Allah semuanya. Artinya apa? Menegaskan bahwa Muhammad itu tidak mempunyai syafaat sedikit pun. Meskipun ketika saya katakan demikian banyak sekali orang yang merasa kebakaran jenggot. Kalaupun punya syafaat berarti dia menyamai Allah, dan hal ini tidak mungkin. Nah, tentang sholawat, mari kita perhatikan surat ke-33 ayat 56 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yushollu ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang sering dijadikan dasar oleh orang-orang itu dengan ditafsirkan semau-maunya. Ayatnya bunyinya demikian dan artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Atas Nabi itu semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Allah dan malaikatnya itu memuliakan semua Nabi. Orang-orang beriman juga diperintah, wahai orang-orang beriman, sholawatlah atasnya, muliakanlah atasnya, dan ucapkanlah salam dengan salam keislaman. Nah, inilah saudaraku, ayat ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Allah kepada Nabi, artinya kepada semua Nabi. Malaikat juga diperintahkan untuk memuliakan Nabi. Bukan berarti malaikat itu demimil membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad setiap pagi dan petang. Bukan demikian. Ini adalah penafsiran yang keliru. Masa Allah dan malaikat untuk memimpin sholawat kepada Nabi dengan seperti itu. Begitulah kalau kita tuh mengikuti ilmu tafsir itu seperti itu. Banyak sekali penafsiran yang kacau. Sebab perlu kita tahu bahwa dulunya Al-Quran itu tidak pernah ditafsirkan. Artinya apa? Al-Quran itu dijelaskan dengan ayat-ayat sehingga pasti keterangannya karena semuanya berdasarkan dari Allah. Sedangkan ilmu tafsir itu baru muncul pada abad ke-8. Kita tahu bahwa Muhammad itu hidup di abad ke-6. Itulah awal dari kekacauan pemahaman. Setelah 2 abad muncullah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih. Sampai sekarang bahkan orang-orang beriman juga diperintahkan bersolawat kepada Nabi, kepada semua Nabi, karena Allah tidak membedakan di antara para nabi-nabi berdasarkan surat kedua ayat 285. Tidak ada khusus Nabi si A, si B dan seterusnya. Solawat dari Allah berarti rahmat ataupun pujian. Allah menurunkan wahyu sebagai rahmat dan keberkahan apabila ditaati dan dilaksanakan dengan benar. Sedangkan bagi umat, bersolawat itu adalah memuliakan Nabi dengan mengikuti semua ajarannya dan bentuk ketaatan yang nanti akan berbuah pahala. Ada orang yang mengatakan orang yang gemar bersolawat di dunia nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi pada hari kiamat, yang memungkinkan mereka untuk terhindar dari api neraka atau dientaskan dari neraka. Maka coba kita cross check hadis tersebut dengan ayat-ayat berikut. Surat ke-33 ayat 38, maka ala nabi min harajin bima faradallahu lahu sunatullahi fil ladina khalau min qablu wa kana amrullahi qadara maqdura. Tidaklah atas nabi suatu halangan
pada apa yang Allah wajibkan baginya, selaku sunnah atas Allah, selaku ketentuan dari Allah pada orang-orang yang telah berlalu dulunya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ayat ini saudaraku menjelaskan bahwa ketetapan Allah itu pasti berlaku dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Masa Nabi bisa membatalkan keputusannya, keputusan Allah yang menghisap orang ini masuk neraka karena pernah membaca sholawat kemudian dilintaskan dari neraka. Apa yang demikian? Oleh karena itu, marilah perbaiki cara berpikir kita semuanya. Ini adalah nasihat-nasihat dari Allah yang bersumber dari Al-Quran. Kita juga menyadari seindah apapun semesta ini tidak akan berarti, akan sia-sia bagi orang yang buta hatinya atau buta fisiknya. Demikian juga semerdu apapun kicauan burung-burung di langit tidak akan ada gunanya bagi orang-orang yang tuli. Begitu pula dengan kita, seterang dan selembut apapun petunjuk dari Allah tidak akan berarti bagi orang-orang yang hatinya keras, yang telah membeku karena tertutup oleh kekafirannya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu kita dimudahkan dalam memahami petunjuk-petunjuknya. Padahal kita bermohon kepada Allah, alhamdulillah kami ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi alzini an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.